Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh punten pisan mengganggu waktu istirahatnya malam-malam ini, tapi ya inilah kabar yang memang harus kita sampaikan juga gitu ya, bahwa salah seorang pemain asing Persib Bandung sudah resmi akan hengkang dari Persib Bandung musim depan, yaitu penjaga gawang Kevin Rey Mendoza. Nah, ini memang sudah tidak bisa terelakkan lagi, bukan karena tidak loyal gitu ya, sekali lagi karena profesionalitas saja teman-teman. Jadi ya alasan profesionalitas ini memang sudah harus diterima oleh kita semua, dibiasakan lebih tepatnya, karena ya ke depan masih ada beberapa yang hatur nuhun lagi teman-teman gitu ya. Makanya ya sudahlah, kita doakan yang terbaik saja buat pemain yang mungkin tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan Persib Bandung di musim depan, agar lebih sukses lagi dan ya minimal kita mendapatkan pemain yang lebih gitu ya dari yang sudah memutuskan hengkang di musim depan teman-teman. Nah, ini juga untuk teman-teman Bobotoh, sekali lagi jangan pernah ada hujat menghujat lagi. Jadi kan kemarin juga banyak kejadian gitu ya, ketika Ciro Alves digosipkan berantem dengan Bojan Hodak, itu penuh gitu ya kolom komentar Ciro Alves yang menghujat gitu. Akhirnya kan jadi ya merasa bersalah lah, karena akhirnya kan tahu sendiri setelah klarifikasi Ciro dan Bojan Hodak mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada clash apapun. Dan juga yang kemarin mencaci maki mencaci maki Ciro Alves yang bilang katanya pergi karena uang, akhirnya juga tahu kejadian sebetulnya bahwa Ciro Alves sudah menunggu gitu ya manajemen Persib Bandung untuk menghubunginya masalah kontrak. Akhirnya hanya secara verbal saja, secara lisan gitu, oke lah, oke diperpanjang 1 tahun, tapi ya diturunin dikit gitu untuk gajinya. Nah, ini juga ya masa sih seorang profesional manajemen seperti itu penawarannya. Nah, ini juga mungkin terjadi kepada Kevin Rey Mendoza dan beberapa pemain yang lainnya gitu ya. Nantilah kita update satu persatu biar teman-teman juga tidak rewasting gitu ya malam-malam nah jor bebeledagan gitu ya, murudul nu hatur nuhun. Tapi ya inilah, sekali lagi sudah kita jelaskan di video kemarin, apakah memang pemain-pemain ini yang akan hengkang akan mengumumkannya sebelum laga terakhir besok atau di hari H besok ada memutuskan untuk mengutarakannya ke publik atau setelah itu. Nah, ini pilihan dari pemain, karena kita ngambil kesimpulan ya pemain juga ingin dikasih standing applause terakhir dari Bobotoh ketika di GBLA besok, sehingga ya mendapat feel-nya lebih gitu ya, mendapat rasa penghormatan dari Bobotohnya luar biasa gitu. Jadi udah bawa juara, udah dikasih standing applause atau dikasih satu penghormatan terakhir dari Bobotoh, itu rasanya luar biasa teman-teman, di dalam stadion GBLA lagi gitu ya. Dan memang besok adalah sejarah baru, Persib Bandung akan mengangkat trofi pertamanya di kandang sendiri teman-teman. Dari 4 bintang ya 3 diraih di luar kandang, 1 yang dikasih langsung di kandang sendiri. Jadi ya rasanya spesial buat pemain, buat pelatih, buat manajemen juga. Untuk Bobotoh juga ini tidak perlu jauh-jauh lagi away gitu ya, cukup datang ke GBLA. Nah, ini balik lagi teman-teman ke Kevin Rey Mendoza, yang mana
apakah ada hubungannya gitu ya dengan kemunduran dari Luis Passos yang mana tadi siang sudah mengumumkan pensiun juga, atau bukan pensiun lah, mundur dari Persib Bandung. Apakah Luis Passos akan melatih klub Liga 2 atau akan pindah tetap menjadi asisten pelatih sambil ngambil lisensi kepelatihan yang lebih tinggi lagi? Nah, ini kita tunggu saja, tapi yang jelas kan kalau sudah pindah klub ya sudah, kita juga tidak update gitu ya teman-teman. Jadi ya silahkanlah klub yang barunya update mengenai situasi dari squad yang mereka miliki nantinya gitu ya. Kita tetap fokus ke Persib Bandung saja. Tapi yang jelas ya tidak ada hubungannya, dan kita tahu sempat ada beberapa clash antara Luis Passos dan Bojan Hodak, namun bukan artian yang berantem gitu ya, enggak. Jadi clash pemilihan pemain saja. Dari awal Luis Passos memang ingin mengedepankan potensi penjaga gawang lokal, terutama Teja Paku Alam dan beberapa penjaga gawang Persib lokal yang lainnya. Namun ya Bojan Hodak punya keyakinan bahwa Kevin Rey Mendoza lebih bagus, lebih bisa membuild up serangan gitu ya, walaupun memang bola atas agak sedikit kurang. Dan ya itulah hanya perbedaan pendapat saja sebetulnya, bukan clash yang macem-macem gitu ya. Jadi jangan dirumorkan kemana-mana lagi. Nah, ini juga menjadi pelajaran juga buat teman-teman bahwa anak emas atau anak kesayangan seorang pelatih belum tentu loyal juga, walaupun pelatihnya masih ada di situ. Tetap kalau Kevin Rey Mendoza ini ya karena profesional, penawaran kontrak yang lebih tinggi teman-teman, dibanding juga saya yakin lah, bukan karena Bojan Hodak tidak mengupayakan gitu ya. Saya yakin Bojan Hodak mengupayakan, namun budget yang tidak nutup dari manajemen, atau budget yang tidak tidak sanggup gitu ya. Karena gini, manajemen itu nunggu penawaran dari agen pemain. Nah, Kevin Rey Mendoza ini sudah komunikasi dengan Bojan Hodak. Ya, Bojan Hodak memasukkan namanya untuk musim depan. Namun yang jelas ya ketika nego Kevin dan agennya ke manajemen, ya manajemen bisa menyediakan sekian, ya Kevin dan agennya ya merasa belum bisa gitu kalau segini gitu ya, belum ketemu lah untuk nilai kontraknya, sehingga ya memang secara profesional saja pisah baik-baik. Makanya ya gimana lagi gitu ya, kalau nggak ketemu kita juga perlu jajan. Kevin juga baru punya bayi gitu ya, punya keluarga kecilnya, jadi ya perlu masa depan yang cerah juga teman-teman. Sekali lagi, kalau masalah kontrak, Bojan Hodak tidak bisa ikut campur, itu murni dari pemain dan agen sang pemainnya itu sendiri ke manajemen Persib Bandung. Nah, apakah manajemen tidak bisa menghandle atau bagaimana? Kan sekarang sedang rame gitu ya, kembalikan lagi Pak Teddy. Nah, ini sebetulnya juga teman-teman juga harus secara objektif gitu ya, ada plus dan minusnya. Ya, kalau kita justru kalau di manajemen sekarang mereka punya visi dan misinya lumayan jelas gitu ya, untuk pembangunan ini, untuk itu dan lain sebagainya. Bojan Hodak pun mengerti masalah itu, namun yang jelas ya kekurangannya adalah ya timnya kurang kompak mungkin ya teman-teman. Gitu aja lah yang bisa saya sampaikan. Saya juga tidak bisa ada rambu-rambu jurnalistik di sini gitu ya, ada rambu-rambu yang memang nanti saya kena somasi lagi kalau memang semuanya dibeberin. Jadi ya sudahlah, yang kita tahu ya itu aja. Mungkin timnya kurang kompak sehingga yang kerja mungkin cuma Kang Adit aja yang betul-betul, yang lainnya ya begitulah teman-teman gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya baik-baik saja. Dan besok berarti sudah ada berapa tuh? Ada Ciro, ada juga Coach Luis, ada Nick Kuipers, ada Kevin Rey Mendoza yang kita akan kasih applause. Termasuk mungkin besok masih ada yang hatur nuhun gitu ya. Jadi setelah laga ya kita teriakanlah semua nama-nama yang memang sudah menjadi legenda Persib Bandung, walaupun ya sudah ada yang lama atau yang baru beberapa tahun, karena bagaimanapun juga ya mereka sudah memberikan satu bintang tambahan di atas logo Persib Bandung begitu teman-teman. Nah, ini kita coba, atau ada pertanyaan satu aja mungkin ya, satu dulu saja atau ya beberapa lah, mangga ditampilin.
Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, Kang, jadinya siapa aja yang bakal out? Ya itu tadi baru 4 gitu ya, baru ada Ciro, Nick, Coach Luis, Mendoza, dan ya nanti kita info lagi. Itu. Lalu yang kedua, asa ruas maksudnya official nu bakal indit teh bojan hodak sanes Kang. Bukan official. Oh, ini mah pertanyaan yang kemarin kayaknya official, yaitu yang saya maksud kemarin tuh Coach Luis Pasos gitu ya. Saya pikir dia akan setelah laga besok, ternyata ya hari ini gitu ya, lebih cepat dari perkiraan kita untuk menyatakan hatur nuhunnya. Tapi ya sudah terjawab di video tadi siang berarti ya teman-teman. Oke, yang terakhir aja lah karena udah malam. Kang, jadi kepikiran apakah ada dirtek baru makanya pemain lama pada kompak mundur? Waduh, berat ya. Kang, jadi kepikiran apakah oh maksudnya Coach Jajang gitu ya. Jadi ya Jajang Nurjaman memang masuk dirtek itu ya, saya tahu lah maksudnya teman-teman. Dulu pernah ada gitu ya ketika legenda juga di Persib Bandung, ya bukan legenda lah, yang di From Hero to Zero gitu ya. Jadi ada satu yang dijadikan dirtek akhirnya naik menggantikan pelatih kepala. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Apakah Coach Jajang ini dipersiapkan untuk mengganti Bojan Hodak gitu? Kita belak-belakan aja. Nah, itu ya nggak tahu lah ke depan gimana nasib official yang lainnya, tapi yang jelas kalau Coach Jajang sekarang hanya menangani tim muda saja gitu ya, tidak menyentuh tim senior. Tapi kalau dimintain pendapatnya ya welcome katanya, tapi tidak menyentuh tim senior. Makanya ya kita nggak tahu lah nasibnya bagaimana ke depannya. Persib Bandung ini mau dibawa filosofinya bagaimana musim depan, kita tunggu saja teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.